Ku tahu jalan esok mungkin gelap berliku. Yang ku perlu hanya Yesusku yang menuntunku di sepanjang waktu. Tuhan pegang tangan ini, berikan kekuatan untuk hadapi semua. Tuhan jaga hati ini untuk tetap percaya dan berharap hanya padamu. Tak ku tahu jalan esok mungkin gelap berliku. Yang ku perlu hanya Yesusku yang menuntunku sepanjang waktu. Tuhan pegang tangan ini, berikan kekuatan untuk hadapi semua. Tuhan jaga hati ini untuk tetap percaya dan berharap hanya padamu. Tuhan jaga hati ini untuk tetap percaya dan berharap hanya padamu. Salibmu tebus semua dosaku, darahmu telah mengampuni aku. Bilurmu sembuhkan segala sakitku. Ku percaya anugerahmu. Oh Yesus, Engkau Rajaku. Yesus, Engkau Juru
segala sakitku. Ku percaya anugerahmu. Oh Yesus, Engkau Rajaku. Oh Yesus, Engkau Juru Selamatku. Kasih-Mu menyertaiku. Kasih-Mu tak tinggalkanku. Tangan-Mu tuntun jalanku sepanjang umur hidupku. Sungguh kami percaya Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Juru Selamat. Engkau tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saat ini kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima anugerah Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih-Mu menyertaiku. Kasih-Mu tak tinggalkanku. Tangan-Mu tuntun jalanku sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu menyertaiku. Kasih-Mu tak tinggalkanku. Tangan-Mu tuntun jalanku sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya ikutiku, dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku. Anugerahmu selamatkanku. Oh, memulihkanku. Sebab tidak pernah kami berjalan seorang diri. Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang menuntun langkah setiap kami, Tuhan. Takkan tinggalkanku.
memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat penyertaan-Mu yang selalu sempurna di hidupku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya. Shalom. Baru kedengeran suaranya 2-3 orang ya. Belum kompak ya saudara ya. Sekali lagi shalom. Seberapa banyak di tempat ini yang merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, boleh tangannya diangkat. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Gimana kabarnya? Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Luar biasa, dahsyat karena kita punya Tuhan yang begitu ajaib, begitu luar biasa. Yang bersuka cita malam hari ini sekali lagi tangannya diangkat, boleh kasih salam kanan kiri, bagikan sukacitanya ke kanan kiri depan belakang. Katakan Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Boleh kita sambil bangkit berdiri sama-sama saudara. Firman Tuhan nyatakan di Kisah Para Rasul, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa? Lambaikan tanganmu sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Come on. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini saudara. Come on.
Sama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, saudara. Tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Angkat suaramu, come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar segenap hati kami memuji. Nyatakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama nyatakan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara bernyanyi, amin, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Jemaat Tuhan, come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan, kau yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biar setiap yang bernafas memuji dan meninggikan nama Tuhan, sebab Engkau layak Tuhan. Terima segala pujian. Sama-sama kami nyatakan Tuhan, Kau terbesar dan mulia. Katakan, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali lagi nyatakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Sama-sama nyatakan, semua memujimu. Haleluya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang besar. Haleluya. Masih bersuka cita malam hari ini? Amin. Biasanya yang bersuka cita tuh nggak bisa diem diri, saudara ya. Biasanya ekspresinya luar biasa. Coba tengok kanan kiri depan belakang. Sudah kasih senyum belum? Ya kan? Paling gampang kita kasih senyum yang terbaik buat kanan kiri depan belakang kita, saudara. Bersuka cita, amin. Mau ekspresi yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini, amin. Kita menyenangkan hati Tuhan sama-sama. Come on. Sama-sama, come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Dengan iman, hanya padamu hatiku percaya.
Kaulah menara dan kota berlindung. Siap-siap kasih ekspresi terbaik, come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung tapi janji Tuhan, namun kasih setiamu tak pergi dariku. sama-sama nyatakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan, dia gunung batu saudara, Dia gunung batu, satu-satunya keselamatan hanya padamu. hanya padamu. Yes. Hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dia kota dan kota perlindungan. Nyatakan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, sama-sama katakan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Kau ada bersama dengan setiap kami. Siap-siap, saya pengen dengar suara jemaat Tuhan yang keras. Come on. Ku mau selalu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. sama-sama. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih untuk kasih dan kesetiaanmu dalam hidup kami. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Senang sekali, udah lama saya nggak melayani di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Yusak bersama dengan Ibu juga kesempatannya bisa ketemu lagi dengan jemaat Tuhan YHS Makassar yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan. Saya belajar banyak di tahun 2020 kemarin. Selama ini saya melayani Tuhan, saya merasa bahwa pengharapan saya cuma pada Tuhan. Tapi saya menyadari ketika 2020 pandemi, ketika saya ada di tengah krisis, di mana semua event, semua job harus cancel semua. Di situ saya baru menyadari ketakutan yang luar biasa. Di situ saya baru menyadari bahwa Tuhan berkata kepada saya bahwa
kamu anakku tidak mengandalkan Tuhan. Pengharapanmu bukan pada Tuhan. Tapi pengharapan saya justru pada orang lain. Pengharapan saya pada pekerjaan saya. Pengharapan saya pada bos saya. Pengharapan saya sama klien saya. Di situ saya menyadari bahwa ternyata selama ini saya nggak berharapnya sama Tuhan. Tapi saya berharapnya kepada orang lain. Dan di situ manusia bisa mengecewakan. Tuhan berkata bahwa saya adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Dan itu menguatkan saya di tengah pergumulan saya yang gak mudah di tahun 2020 sampai 2022. Ketika saya belajar untuk mengandalkan Tuhan, menaruh harapan saya hanya pada Tuhan. Di situ saya melihat perbuatan Tuhan yang ajaib luar biasa dalam hidup saya. Dan sampai detik ini saya mau berkata, Tuhan luar biasa baik dalam hidup saya dan keluarga saya. Dan saya percaya malam hari ini setiap jemaat Tuhan ketika kita menaruh pengharapan kita hanya pada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah kecewakan buat setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Biar pengharapan kami malam hari ini hanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iman kami berkata, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan nyatakan pujian ini dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, terima kasih. Iman kami berkata, ku tidak akan menyerah sekalipun kami dalam kesesatan. Karena kami tahu seluruh hidup kami, hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama nyatakan saudara, come on. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda bahwa kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Yes. Imanku bersepakat, kuasanya ku terima sekarang, kemenangan darimu. Biar jemaat Tuhan saja katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sambil kita bangkit berdiri sama-sama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Iman kami, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan, kami tetap beriman apapun yang terjadi yang kami lalui, karena kami tahu kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan menyediakan kemenangan. Oh, mari sembah Tuhan kita. Angkat suaramu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami angkat suara kami bawa hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau bersama kami, Kau bersama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami sekalipun kami dalam pergumulan kami.
Malam hari ini kami datang berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Karena kami tahu selama kami bersama dengan Engkau, kami punya pengharapan. Terima kasih Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sama-sama nyatakan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Yes. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan sama-sama. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Katakan, aku masih punya Tuhan. Dengan iman nyatakan saudara, aku tetap percaya, tetap percaya. Amin. Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, apapun yang terjadi, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Sama-sama. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Nyatakan saudara, aku masih punya Tuhan. Sekali lagi, come on. Aku masih punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin mujizatnya. Amin.
dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan malam hari ini buat setiap kita, saudara. Amin. Bagiku ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saya ingin dengar suara jemaat Tuhan dengan iman nyata. Bagi Tuhan. Ini menjadi doa dan pengharapan kami malam hari ini, Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, sediakan ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat suaramu dengan iman, nyatakan saudara. Come on. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang sukar bagi Tuhan kita, saudara. Tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sembah Tuhan. Mari nikmati malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau setia bersama kami. Terima kasih Yesus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu tempat terindah adalah ketika kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Memenuhi kami, memulihkan setiap kami. Beri kami kekuatan, berikan kami pengharapan Tuhan. Hanya dari-Mu, segarkan jiwa kami Tuhan. Puaskan kami dengan hadirat-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara, banyak di tempat ini yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah sekalipun dalam hidup kita, saudara. Sekalipun kita jauh, sekalipun kita meninggalkan Tuhan, tapi Dia berkata, kembalilah anakku. Malam hari ini setiap kita datang kembali di hadapan Tuhan,
Mengakui bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Terlalu banyak perbuatan baik yang kami sudah rasakan sampai hari ini Tuhan, yang sudah kami terima. Tapi kami sering lupa bahwa itu semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Karena itu kami mengakui kebaikan-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Kahisopku, kayosoku, nyatakan saudara. Kayosoku, yosoku, to me. Nyatakan sama-sama. Kayosoku, terima kasih. Kayosoku, kayosoku, yosoku, to me. Nyatakan sama-sama dengan iman. God, you're so good. Terima kasih Tuhan. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Come on. And God, you're so good. God, you're so lebih keras nyatakan kebaikan Tuhan saudara. Come on. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to. Sekali lagi dengan iman nyatakan kebaikan Tuhan saudara. God, you're so good. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. God, you're so good. You're so good to me. You're so good to me. You're so good to me. Oh, amin. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Ya, saya suka sekali dengan pujian yang dinyanyikan tadi. Kita nyanyikan bersama. Aku masih punya Tuhan. Itu lagumu sendiri ya? Ciptaan salah satu hamba Tuhan juga. Oke, tapi yang nyanyikan saya yang Pandi ya? bawakan. Oke. Keren sekali ya saudara. Kita akan membawa persembahan dan kita nyanyikan pujian tadi ya. Aku masih punya Tuhan. Terima kasih, kami masih punya Tuhan, punya pengharapan. Terima kasih Tuhan. Itulah keyakinan iman kami. Kami punya Tuhan. Kami tidak akan kehilangan pengharapan. Di dalam nama Yesus kami membawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan.
aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Semua mengangkat tangan. Haleluya. Katakan. Aku masih punya Tuhan, Amin. punya pengharapan. Aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Tuntunlah kami sekarang dengan firman, kami siap mendengarnya dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Kemarin saya khotbah di cabang-cabang kecil. Katanya, kenapa Pastor Yusa kok khotbah di cabang-cabang kecil? Harusnya kan di cabang yang di pusat di gereja yang besar, yang cabang kecil itu apa yang diharapkan? Ada orang yang berkata begitu kepada saya. Cuma kemudian dalam hati saya berkata, Tuhan tidak melihat mana yang besar, mana yang kecil, semuanya itu berharga di mata Tuhan. Jadi kemarin saya ada di Sudiang, di Telo, di Remsi, Bu Hana ada di Pak Jeffrey? Tanjung Bunga, sekarang namanya bukan GTC, katanya GTC itu enggak rame, Tanjung Bunga yang rame katanya. Bu Hana ada di Tanjung Bunga, lalu juga ada di Geraha sore, dan ada Bu Ervin di pagi hari. Saya sangat percaya bahwa siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, yang terpenting adalah ketika saudara beribadah, itu alami perjumpaan dengan hadirat Tuhan. Alami lawatan Tuhan. Karena setiap kita alami perjumpaan dengan hadirat Tuhan, pasti ada perubahan. Ketika Yesus ada di bumi, setiap orang yang berjumpa dengan Dia pasti berubah.
Yang sakit menjadi sembuh, yang lapar menjadi kenyang, yang lumpuh menjadi berjalan, bahkan mati pun dibangkitkan. Dan dia tidak berubah. Siapapun yang di ibadah alami perjumpaan dengan Tuhan, pasti engkau diubahkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ada yang dari Tanjung Bunga, lambaikan tangan. Yang kemarin ibadah di Tanjung Bunga, lambaikan tangan. Oh, Pak Jeffrey saja ya, sama anaknya ya. Yang ibadah di Sudiang, angkat tangan. Oh banyak ya. Yang di Telo, angkat tangan yang di Telo. Yang di Remsi, angkat tangan yang di Remsi. Yang di Geraha 1, angkat tangan Geraha 1. Geraha 2, angkat tangan. Oh paling banyak Geraha 2. Geraha 3, angkat tangan. Oh Geraha 3 banyak juga. Geraha 4, angkat tangan. Oh paling banyak Geraha 4. Saudara-saudara. Tetapi semuanya saudara itu berharga di mata Tuhan. Saudara itu orang-orang penting di gereja ini. Katakan amin. Ya saudara, sepanjang tahun ini tema kita kan adalah perolehan besar. Ini sudah bulan Oktober. Saudara, sesuai tema gereja ini alami perolehan besar apa di tahun ini? Bulannya sudah tinggal ini Oktober, November, Desember, tinggal 3 bulan lagi. Nah, perolehan besar apa yang saudara dapatkan di tahun ini? Dan di bulan Oktober ini, temanya adalah perolehan besar dalam pertemanan, dalam koneksi. Perolehan besar dalam networking. Bible mencatat bahwa the greatest networker adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah yang terhebat di dalam membuat jaringan. Dia memulai dengan tim inti 3 orang. Petrus, Yakobus, Yohanes. Lalu ada lagi dia membuat koneksi jaringan dengan 12 orang. Dengan 70 orang, dengan 3.000 orang, dengan 5.000 orang. Oh ada 500-nya ketinggalannya. 3, 12, 500. Ketika dia naik ke surga, dilihat oleh sekitar 500 murid. 500 lalu kemudian terus sampai sekarang miliar orang di dunia percaya kepada Yesus Kristus satu pribadi ini. Nah, saudara-saudara, cara networking Yesus ini sangatlah berhasil sampai hari ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang gagal dalam membangun hubungan, koneksi, pertemanan. Hubungan dengan pasangan, banyak yang gagal. Hubungan dengan keluarga, dengan sahabat, dengan rekan kerja, bahkan dengan rekan pelayanan. Hari ini kita mau mempelajari keberhasilan Yesus dalam membangun hubungan, dalam networking. Supaya bulan Oktober ini kita mendapatkan perolehan besar dalam membangun hubungan, dalam membangun pertemanan, dalam membangun koneksi. Kalau anak-anak sekolah, mereka beranggapan anak-anak yang juara kelas itu dianggap setelah lulus sukses di marketplace, di dunia market, di dunia profesi, di dunia pekerjaan. Apakah itu betul? Ternyata saudara, tidak betul. Orang yang misalnya 50 ya di sekolahan itu muridnya, kemudian juara 1, paling pinter. Ketika masuk di masyarakat, belum tentu dia ini orang yang sukses. Tapi sebaliknya yang juara 49, masuk di masyarakat bekerja, belum tentu dia ini orang gagal. Masalahnya adalah yang waktu sekolah ini punya kecerdasan intelektual, ketika
keluar sekolah, lulus, ada di masyarakat, untuk sukses itu tidak hanya diperlukan kecerdasan intelektual, tetapi perlu kecerdasan emosi, perlu kecerdasan sosial, komunikasi. Dan faktanya adalah ketika yang juara 1 dan juara 49 berada di masyarakat, yang juara 49 ini punya kecerdasan sosial, emosi, komunikasi, ada bos misalnya ya saudara, ada bos, dia pandai membangun komunikasi, pertemanan, koneksi dengan bos ini, komunikasinya nyambung, dan emosi, dia bisa mengendalikan emosinya, membangun pertalian. Dan akhirnya apa? Yang nomor 49 ini dijadikan tangan kanan. Lalu bos ini dalam pekerjaannya perlu orang pandai. Yang juara 1 di sekolah dijadikan pegawai. Karena yang juara 49 itu tangan kanannya, maka ini jadi suruhannya yang juara 49 tadi. Saudara. Kenapa saya sampaikan ini kepada saudara? Karena ada persepsi yang keliru. Bahwa juara di sekolah itu pasti orang sukses. Bukan. Ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan sosial, bukan melulu kecerdasan intelektual. Jadi, siapapun saudara yang sudah terlanjur tidak mengecap sekolah, percayalah, aku masih punya Tuhan, engkau masih punya pengharapan, karena sendiri gagal, dengan Tuhan dapatkan keberhasilan. Nah sekarang saudara, ada 3 hal penting dalam membangun hubungan sesuai ajaran Yesus. Yang pertama, ternyata networking is winning soul. Membangun hubungan itu yang Yesus kerjakan untuk memenangkan jiwa. Yesus dalam membangun hubungan dengan satu purpose, satu tujuan. Memperkenalkan kerajaan surga kepada manusia. Satu peristiwa ketika Yesus ada di sumur Yakub. Dia kecapean, lalu dia duduk di pinggir sumur Yakub itu. Pada waktu itu jam 12 siang. Lalu ada wanita Samaria datang ke sumur itu mau menimba air. Yesus duduk. Orang datang. Yesus memulai komunikasi. Berilah aku minum. Lalu terjadi dialog. Yesus membangun komunikasi ini bukan karena iseng, bukan karena daripada nganggur, bukan. Tetapi dengan purpose untuk memenangkan jiwanya. Dan akhirnya dari dialog itu, orang ini percaya bahwa Yesus Mesias. Dia percaya dan dia diselamatkan. Lalu kemudian dia masuk ke kotanya. Dan Bible menyebutkan seisi kota percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Kan keren itu saudara. Di Yohanes pasal 4 ayat 6 berkata begini, di sana ada sumur Yakub, sebab itu ketika merasa letih karena perjalanan, Yesus duduk di tepi sumur itu, waktu itu kira-kira jam 12 siang. Ayat berikutnya, datanglah seorang wanita Samaria untuk menimba air, Yesus berkata kepadanya, berilah aku minum. Dia diam, berada di situ, didatangin orang, lalu dia membangun pembicaraan. Saudara-saudara, ini penting sekali. Kadang-kadang kita ini tidak tahu maksud Tuhan. Saudara didudukkan di rumah pertama, yaitu keluarga. Rumah pertama kita adalah keluarga. Rumah kedua kita adalah local church, gereja lokal. Rumah
ketiga kita adalah rumah kekal di surga. Nah, ketika kita ada di rumah pertama, kenapa kok kita dilahirkan di rumah pertama itu? Seperti Yesus ada di sumur itu didatangin oleh wanita ini. Saudara ada di rumah itu tidak secara kebetulan. Engkau punya adik-adik, engkau punya kakak-kakak, engkau punya orang tua. Untuk apa? Targetnya adalah winning soul. Nah, saya di rumah pertama, lahir di sana, didudukkan Tuhan di sana. Ketika saya ditangkap oleh Tuhan dan diselamatkan di usia 13 tahun, saya dibaptiskan. Nama saya dulunya itu Hadi Siswantoro. Lalu kemudian dikasih oleh pendeta saya di usia 13 nama baptis Yusak. Lalu saya setelah dewasa, saya ganti semua nama saya jadi Yusak Hadi Siswantoro dengan sampai ke lembaran negara. Jadi resmi, paspor dan lain sebagainya nama Yusak Hadi Siswantoro. Itu nama dari pendeta saya di desa yang memberi. Nah, ketika saya didudukkan di rumah itu, pikiran saya adalah aku mau adik-adikku juga percaya Yesus. Kakak-kakakku juga percaya Yesus. Mama papa juga percaya Yesus. Dan hasilnya, satu orang diselamatkan, seisi keluarga. Seperti firman Tuhan juga diselamatkan. Wah, luar biasa saudara. Coba sih, saya beberapa hari kemarin itu di tempat kaca di kamar itu ada foto ini. Bisa dilihatkan foto ini. Nah, itulah foto saya dengan keluarga orang tua saya. Saya berlima. Ada kakak perempuan itu, dia sudah meninggal. Karena ketika lahir itu sudah kelainan jantung. Kemudian dia bertahan sampai usia 37 tahun dipanggil Tuhan. Tapi sebelum dipanggil Tuhan itu sempat saya datang ke desa, saya bilang, jangan mau ditolong oleh tetangga dengan mengirimkan dukun. Karena orang di desa itu suka membantu dengan mengirimkan dukun supaya menolong begitu loh. Sudah Yesus saja. Setelah itu saya pergi ke Indonesia Timur, waktunya lama waktu itu. Saya pergi ke NTT, ke Kupang, ke Soe, ke Kefamenanu, ke Rote, ke Indonesia Timur, saudara. Ternyata kakak saya akhirnya meninggal. Sampai nafas terakhir dia tetap percaya Yesus. Saya tidak tahu kalau dia meninggal, saya masih di Indonesia Timur. Ketika saya pulang ke Jawa, kemudian sudah dikubur. Lalu saya datang ke kuburnya. Itu kakak perempuan tadi. Nah, tinggal 4. Tinggal 4. Yang saya itu yang mana menurut saudara? 1, 2, 3, atau 4? Yang bilang 1 angkat tangan. Yang saya nomor 1 yang gondrong itu. Enggak ada ya yang bilang 1. Yang bilang 2 angkat tangan tinggi-tinggi. Enggak ada ya yang bilang 3 angkat tangan tinggi-tinggi. Enggak ada ya yang bilang 4 angkat tangan tinggi-tinggi. Loh saudara, yang agak angkat tangan ini apa ya saudara? Iya, saya yang wajahnya paling nakal itu saudara-saudara. Yang nomor 4 itu. Kata mama saya paling nakal ini. Waktu kecil itu saya paling nakal. Kata adik saya yang kecil itu, yang nomor 3, itu memang Yusak itu waktu kecil itu nakal ini. Nah, tapi puji Tuhan saudara, akhirnya nomor 1 itu Pak Edi yang ada di sini, itu Pak Edi itu saudara. Saya dibantu luar biasa oleh Pak Edi sehingga YAS Christian School bisa hidup kayak begitu, pilih-pilih, lalu juga di dalam manajemen. Thank you Pak Edi. Lalu yang kedua itu ada di Semarang, dia masih kerja sekuler tetapi dia menggembala juga di YAS Semarang. Yang nomor 3 itu
ada di Kalimantan, dia megang Palangkaraya. Padahal dulunya Palangkaraya itu cuma di kafe beberapa orang. Sekarang menjadi gereja paling besar di Palangkaraya. Palangkaraya, Sampit, Banjarmasin, Pontianak, mana lagi, Kuala Gurun, daerah Kalimantan situ saudara. Berhasil ini. Lalu yang keempat, ya ini cuma ngawasi Bu Elisa saja. Ya di kota-kota itu. Dan puji Tuhan, mama saya juga percaya Yesus. Waduh keren-keren. Dan sempat dia juga menjadi anggota paduan suara ibu-ibu. Papa saya yang paling terakhir. Akhirnya juga percaya Yesus. Wah, puji Tuhan. Jadi saya ditempatkan di rumah pertama itu, winning soul. Janji Tuhan digenapi. Nah sekarang saudara, di rumah saudara, sudahkah kau doakan jiwa-jiwa itu? Kalau mereka enggak mau, enggak masalah saudara. Tapi sudah didoakan, sudah diajak, sudah diomong. Ayo ke gereja, ayo percaya Tuhan. Apakah selalu berhasil? Belum tentu. Kita mengerjakan bagian kita untuk memberitakan Yesus. Hati yang diubahkan itu karya anugerah Tuhan atas dia. Oke ya saudara, itu di rumah pertama. Saya ada tempat di Malang itu ada namanya Forest. Forest. Itu ada pegawai-pegawai toh. Karena baru dibikin lalu kami butuh pegawai-pegawai. Nah ketika pegawai-pegawai itu datang, saudara, ada salah satu pegawai itu yang wajahnya kayak Pak Sakerah, kayak apa ya saudara, Pak Raden gitu, kumisnya melintang gitu. Lalu dia datang mendaftar, tapi dia datang mendaftar itu kayak enggak butuh pekerjaan begitu saudara. Oh, dingin, enggak ada senyumnya gitu. Lalu teman-teman yang lain bilang, jangan dia, wajahnya saja menakutkan begitu. Tapi kan saya enggak takut orang tuh saudara. Lalu saya ajak bicara, memang enggak ada senyumnya. Saya mau kerja di sini. Loh mau kerja itu loh kayak ngajak kelahi. Saya mau kerja di sini. Terus saya ngobrol, wah orang ini memang enggak bisa ini. Saya tanya, kamu punya istri? Punya. Mana foto istrimu? Di HP-mu ada enggak? Enggak ada. Kamu tinggal sama siapa? Istri. Saya kan enggak percaya. Coba telepon istrimu, aku mau bicara. Dia telepon istrinya, saya bicara dengan istrinya. Ketika saya bicara sama istrinya, itu berbanding terbalik dengan dia, saudara. Istrinya itu ramah, dia bicara pakai bahasa Jawa halus. Tolong, bahasa Indonesianya begini, tolonglah Pak, terimalah suamiku kerja. Dia sudah cari kerjaan 2-3 bulan, lama dia enggak dapat kerjaan. Anak kecil saja takut sama dia. Bos-bos Chinese enggak ada yang mau terima dia. Kasihan Pak, dia itu orangnya baik. Saya lihat model begini baik. Tapi saudara, dari omongan istrinya itu, ya sudahlah. Oke, kamu masuk ya. Masuk kerja. Ketika dia masuk kerja, loh kerjanya bagus. Ketika disampaikan Yesus, loh mau percaya Yesus loh saudara. Akhirnya winning soul tercapai. Orang yang kayak Pak Raden. Saya manggilnya juga Pak Raden saudara. Percaya Yesus dibaptiskan loh. Lalu ada lagi yang masuk lagi, laki perempuan, orang dari seberang, ini juga dari seberang, ini juga masuk lagi. Itu luar biasa. Coba bisa dilihatkan wajahnya yang kayak Pak Raden ini. No. Ya toh. Jadi yang pegawai saya itu yang di depan ini, yang pakai baju merah muda itu Pak Raden, itu yang laki perempuan, semuanya loh. 3 orang ini loh percaya Yesus Kristus.
Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, networking yang diajarkan oleh Yesus yang kita perlu teladani adalah tujuannya membawa jiwa, memenangkan jiwa. Jadi, networking termulia adalah memenangkan jiwa. Katakan bersama saya, memenangkan jiwa. 1, 2, 3. Apakah selalu berhasil? Tidak. Tetapi paling tidak ajak. Kemarin saya berkata di cabang. Kalau engkau punya mobil, ajak orang ke gereja. Mobilku muat. Ayo masuk. Tapi enggak punya mobil. Naik sepeda motor. Ayo ikut. Sepeda motorku muat 5 orang. Bagaimana muat 5 orang ya saudara? Tapi paling tidak mengajak begitu loh. Ya, jadi siapapun saudara meneladani Yesus, tujuannya adalah memenangkan jiwa. Terus yang kedua sekarang saudara, ternyata ketika Yesus ada di bumi, dia membangun network itu dengan tujuan serving soul. Networking is serving soul. Melayani jiwa-jiwa. Di Markus pasal 10 ayat 45, sebab anak manusia juga datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak. Jadi Yesus membangun hubungan dengan tujuan melayani. Padahal Yesus ini raja di atas segala raja. Tapi dia tidak meminta untuk dilayani. Yesus memberi teladan kepada kita, kepada murid-muridnya untuk melayani. Bukan hanya yang kaya saja, tetapi semua kalangan. Katakan bersama saya, semua kalangan. 1, 2, 3. Semua kalangan. Yang miskin, yang sehat, yang sakit, dilayani. Kalau gereja YS seringkali disalah mengerti. Oh, gereja YS itu melayani cuma orang yang diberkati. Enggak, saudara. Saya datang ke Telo, saya datang ke Sudiang. Setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Nah, dalam Yohanes 13 ayat 14 dikatakan begini. Jadi jika aku yang adalah Tuhan dan Guru membasuh kakimu, maka kamu pun harus saling membasuh kaki. Ayat 15, aku telah memberikan kepadamu sebuah teladan, supaya kamu melakukan seperti yang telah kulakukan kepadamu. Saudara-saudara, dia membasuh kaki muridnya. Dia memberikan teladan untuk kita ikuti. Sebab itu saudara, ayo melayani. Bahkan pelayanan yang mungkin dinilai oleh orang itu enggak berarti. Siapa yang kepingin melayani di kids? Loh, tapi itu berharga di mata Tuhan. Orang seringkali tujuannya adalah mimbar. Pelayanan doa enggak, pelayanan anak enggak. Saudara, itu keliru. Jadi kita mesti melayani. Kalau di rumah yang pertama, engkau ditempatkan di situ untuk juga bukan hanya winning soul, tetapi serving soul. Ketika saya ditempatkan di rumah pertama, apa yang bisa saya lakukan ketika masih kecil? Puji Tuhan saudara, setelah saya dijamah Tuhan, percaya Yesus Kristus Tuhan itu, spirit melayani itu, membantu orang tua itu ada loh. Jadi poin 2 ini itu terjadi di rumah pertama yang saya lakukan. Melayani kan bisa dengan tenaga, dengan talenta, dengan harta. Saya harta enggak ada, talenta ya apa. Maka dengan tenaga, apa yang bisa aku bantu ya untuk orang tuaku ya, untuk rumahku yang pertama ini ya. Rumah saya itu sekitar di desa itu sekitar 900 sampai 1000-an. Ada rumah, lalu ada halaman,
kami pakai untuk 2 LAN badminton waktu itu. Lalu mama papa, saya, Yusak kecil itu yang setelah umur 13 itu, saudara. Apa yang saya lakukan? Bantu mama, melayani. Saya bantu nyapu, pakai tenaga. Sret, sret, sret. Tapi nyapu gini kok kayak perempuan ya. Akhirnya saya nyapu pakai gaya saya sendiri. Sret, 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 sret. Itu saudara. Lalu mama saya dari rumah teriak, panggil saya, Suan. Saya namaku di keluarga itu Suan. Gitu. Suan, abunya bertebangan, nyapu yang betul. Balik lagi gini, nggak ada mama, gini lagi. Iya saya pakai dengan tenaga. Gitu. Udah toh, apalagi yang saya lakukan? Itu spirit melayani itu bisa ada, saudara. Ada rumah kan, saya sapu juga. Setelah itu, habis kelapa yang diparut, lalu keluar santannya, ampas kelapa itu saya tebarkan di lantai. Lalu diputar-putar begitu, digosok-gosok. Lalu dibersihkan, mengkilat. Dan itu saya lakukan nih. Kemarin saya ketemu dengan adik saya yang paling kecil itu. Kamu ingat Jun, aku lakukan itu. Iya, ini. Apalagi ya di rumah itu, pakai tenaga itu. Kan sumur. Di rumah saya itu ada 2 sumur. Yang sumur 1 paruan sama tetangga. Bu Yuli kemarin ke rumah saya di desa. Lalu sumur satunya lagi sumur sendiri, milik sendiri. Kemudian dipasang pompa. Pompa ini loh saudara. Jadi saya pulang sekolah itu saya mompa ini saudara untuk naikkan ke tandon di atas, di bak di atas. Wah gini saudara. Sampai penuh itu, bukti penuh itu tumpah saudara. Karena kecil gini terus ya, akhirnya kuat panco. Tapi sama Pak Wendy aku kalah ya Pak Wendy. Dulu kita suka panco saudara, uas dipilih-pilih semua panco. Saya tantangin panco semua. Tapi ketika satu saat ada orang panco, siapa yang menang melawan aku. Ketika mereka main, patah saudara. Duh dari sejak itu sudah tidak ada panco-pancoan saudara. Oke ya. Dah, semakin ke sini, saya sudah bekerja. Saya sudah bekerja, maka bukan dengan tenaga, tetapi saya kirimkan mesin pompa air. Wah, di rumah saya kirim mesin pompa air, tinggal colok, naik, lalu sudah penuh, cabut. Itu di desa, saudara. Lalu semakin ke sini, wah, papa saya itu ternyata kesulitan, mama papa itu kesulitan dalam menyekolahkan kami. Kami anak 4 tuh saudara. Targetnya mama saya kan semua supaya sekolah berhasil. Jadi sarjana itu. Dan semuanya berhasil jadi sarjana. Itu kebanggaan orang tua. Tapi ternyata di balik itu, rumah yang tadi itu dibangkan. Dibangkan, masuk bank, keluar uang, diputar untuk kerja. Untuk menyekolahkan kami. Ketika saya tahu akan hal itu, Bu Hana yang ngomong, tebus saja Pak, sudah Pak. Sudah suratnya diambil, tebus saja. Lalu ditebus saudara, suratnya diambil. Bu Hana itu menantu yang baik. Saudara. Waduh, wah keren. Tapi ternyata dia itu begitu menabur yang baik kepada mertuanya, dia punya menantu-menantu itu sangat cinta sama dia. Jadi apa yang ditabur di tua itu betul itu, serius betul.
keren, dia itu menantu yang baik. Saya kalau khotbah itu saudara, selalu bersaksi kalau istriku itu baik. Tapi kalau istriku khotbah, selalu saya yang dijelek-jelekkan. Terakhir kemarin di Surabaya, dipikirnya enggak ada saya. Padahal saya lihat di YouTube. Dia berkata begini, Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah. Tapi saya punya suami sering meninggalkan saya. Saya pernah ditinggal di mall. Berangkat bareng. Kan saya nggak suka mall tuh saudara. Jadi kalau nganter dia itu saya didudukkan di tempat minum gitu. Sudah duduk, kok lama nggak balik-balik. Telepon sana, telepon sini, telepon sana. Ada satu urusan, saya balik. Pulang saya. Karena ada urusan apa gitu, saya ditelepon sama dia. Pak, di mana? Ya tunggu sebentar, aku sudah mau sampai rumah kok. Loh, aku masih di mall. Kaget saya, saudara. Dia cerita lagi, kalau pergi ke forest gitu, ternyata saya ditinggal. Dia bilang saya ditinggal. Memang lupa, saudara. Saya juga dimarahi dia bawa anjing, masuk ke bagasi mobil toh. Anjing saya kan besar gitu, dikasih Pak Wendy nih, anjing gede gitu saudara, besar, Rottweiler. Masuk ke bagasi mobil, ditutup. Toh, tapi pintu kursi belakang itu kan ada lubangnya, jadi untuk dia bernafas. Begitu saya turun parkir, lupa loh saudara. Lupa aku kalau membawa anjing. Saya turun, anjingnya masih di situ. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bu Yuli pernah tahu kok. Saya lupa membawa anjing itu beberapa kali, saudara. Akhirnya ada yang mengingatkan. Karena ada tukang-tukang itu makan, lalu sambil bersandar di mobil saya. Kemudian dia berbicara sama temannya. Ini gempa ini. Ini gempa ini. Enggak gempa. Loh ini goyang loh gempa ini. Ternyata anjing bernafas di situ saudara. Akhirnya dibuka, saya dimarahi sama Bu Hana. Kamu ya Pak. Sudah. Jadi dia menantu yang baik. Tapi ojo menjelekkan saya lagi ya Maya. Iya. Nah saudara, itu di rumah yang pertama melayani. Bagaimana dengan saudara-saudara yang lain? Mungkin ketika itu anak yang terakhir belum ada uang. Sehingga akhirnya saya yang bagian menebusnya. Sekarang saudara, siapapun saudara, Tuhan mau supaya di rumah pertama melayani, di rumah kedua juga engkau turut melayani. Puji Tuhan, kita punya pelayanan klinik Dr. Elisa. Kenapa saya kasih nama Dr. Elisa? Karena saya menghargai Dr. Elisa gitu. Jadi supaya dia tahu kalau gereja ini menghargai beliau, saudara. Kalau dia sudah meninggal, lalu kemudian baru dipasang Dr. Elisa, kan nggak ada yang tahu, dia nggak tahu. Saudara. Lalu dia lapor sama Tuhan, Tuhan dulu aku nggak dihargai Tuhan. Kan dia nggak tahu saudara-saudaraku. Nah sekarang mumpung masih hidup, Dr. Elisa di lokasi 5.000 meter. Itu sudah jalan ya Ibu ya? Sudah jalan, dokter-dokter ditaruh di sana, obatnya digratiskan, gratis pengobatan. Untuk melayani, pelayanan sosial. Yang terbesar adalah yang melayani. Nah saudara, di Markus pasal 9 ayat 33 dikatakan begini. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika berada di dalam rumah, dia bertanya kepada mereka, apa yang kamu bicarakan dalam perjalanan? Namun mereka tetap diam, karena dalam perjalanan itu mereka berdebat tentang siapa
siapa yang terbesar di antara mereka? Setelah Yesus duduk, dia memanggil ke-12 murid dan berkata kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang pertama, ia harus menjadi yang terakhir dari semua dan menjadi pelayan dari semuanya. Jadi, siapa yang terbesar di mata Tuhan? Yaitu yang punya spirit melayani. Kalau ada dari antara saudara beribadah di tempat ini, cuma dilayani, saudara sedang pada posisi salah. Saya ulang, sekian waktu lamanya engkau ada di gereja ini, cuma dilayani, saudara sedang pada posisi salah. Dilayani oleh worship leader, worshipers, musician, dilayani oleh usher, dilayani oleh preacher, pengkhotbah, saudara menikmati, maka engkau sedang pada posisi salah. Sebab apa? Semua kita kan anak-anak Tuhan, warga surga. Ini pekerjaan Bapa. Ayo kita di rumah pertama, kita berperan melayani. Kalau di rumah pertama tidak melayani, menuntut, pasangan dengan pasangan nggak melayani, rusak. Anak dengan orang tua dengan anak tidak melayani, rusak. Perlu spirit melayani di sini. Di rumah kedua juga biarlah kita melayani. Tidak bisa dengan harta, karena mungkin belum diberkati. Sedang proses diberkati. Ya dengan talenta. Tidak punya talenta, sedang proses belajar, ya dengan tenaga. Sebab itu saudara, siapapun kita, biarlah di rumah yang kedua, yaitu gereja lokal ini, kita melayani. Tenaga, talenta, harta. Oke, saudara, yang terakhir sekarang, mari kita melihat yang ketiga, Yesus bernetworking itu bukan hanya winning soul, bukan serving soul, tetapi networking is loving soul. Mengasihi jiwa-jiwa. Ketika Yesus membangun koneksi pertemanan dengan jiwa-jiwa untuk mengasihi mereka. Di Matius pasal 9 ayat 10, ketika Yesus duduk sehidangan di dalam sebuah rumah, banyak pemungut cukai dan orang berdosa datang. Dan mereka duduk sehidangan bersama dia dan murid-muridnya. Dan seterusnya saudara, kepada orang yang berdosa pun dia mengasihi. Dia memenangkan jiwa, dia melayani, bahkan dia mengasihi. Ketika dia berjumpa dengan Matius, sebagai pemungut cukai dia berkata, ikutlah aku untuk dikasihi. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan ataupun dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Saudara-saudara, orang bersalah, orang berdosa, itu tidak butuh dihakimi atau dicibir perbuatannya. Tetapi mereka perlu dikasih. Ketika ketemu dengan seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, semua pegang batu. Hukum Musa berkata orang berzina mesti dilempari batu. Semua pria sudah memegang batu. Yesus berkata yang enggak ada salahnya, lempar. Ternyata semua mereka sadar, semua ada salahnya. Lalu satu persatu pergi. Yesus berkata, aku pun enggak menghakimi engkau. Sin no more. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dalam teks lain disebutkan, engkau bisa tidak berdosa lagi. Jadi, dia menunjukkan kasih. Saudara-saudara, jika tadi poin yang kedua, untuk melayani, Yesus memberi teladan. Tetapi untuk yang ketiga dalam hal mengasihi, Yesus bukan memberi teladan, tetapi memberi perintah. Katakan bersama saya, perintah. 1, 2, 3, perintah.
1 Yohanes 3 ayat 23. Inilah perintahnya, yaitu supaya kita percaya dalam nama putranya, Yesus Kristus, dan saling mengasihi seorang terhadap yang lain sebagaimana dia telah memberi perintah kepada kita. Networking terbesar adalah mengasihi jiwa. 3. Biarlah kita bulan ini beroleh perolehan great network. Ada perolehan besar dalam networking. 1 yang Yesus ajarkan, memenangkan jiwa. Networking termulia adalah memenangkan jiwa. Yang kedua, networking terindah adalah melayani jiwa. Yang ketiga, networking terbesar adalah mengasihi jiwa. Dan biarlah itu bukan hanya kita tahu, tetapi menjadi homework, menjadi PR buat kita. Pulang dari tempat ini, semua punya PR yang sama. Memenangkan jiwa, melayani jiwa, mengasihi jiwa. Baik di rumah pertama, memenangkan jiwa, ajak ke gereja. Di rumah pertama, melayani jiwa. Suami, spiritnya melayani kepada istri. Istri, spiritnya melayani. Anak melayani, orang tua melayani. Itu keluarga yang indah, saudara. Kalau menuntut, semua saling menuntut, kayak pengadilan. Tetapi kalau melayani, itu networkingnya indah di dalam rumah pertama. Di rumah kedua juga begitu. Spiritnya melayani. Ada yang gak beres? Oh, aku mau melayani dengan tenaga. Gak punya talenta. Punya talenta dengan talenta. Punya harta dengan harta. Ada yang berkata begini, oh kalau yang ini gini-gini ini, khusus untuk orang yang jemaat yang sudah kaya, yang menabur. Nah, kalau yang sudah kaya saja, yang menabur, yang kaya semakin kaya. Yang kekurangan semakin kekurangan. Ajaran firman kan, kalau engkau mau menanam jagung, menabur jagung. Ketika belum dalam kelimpahan. Sebab itu tadi sengaja saya membagikan ini, untuk supaya siapapun saudara, ketika yang kau tulis itu telah kau tepati, uang itu berubah menjadi benih yang kau tabur. Dan benih yang kau tabur itu akan kau tuai dengan berlimpah-limpah. Ayo kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan amin. Ya saudara-saudara, yang ketiga adalah mengasihi. Di rumah pertama, di rumah kedua, dan nanti di rumah ketiga, rumah yang kekal. Engkau bertemu dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau hamba yang baik dan setia. Masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk. Saya di WA seseorang. Pastor. Dia teriak. Pastor. Ayo siap-siap rapture. Kemarin, atau 2 hari yang lalu. Ayo siap-siap rapture. Karena melihat Israel sekarang ini kan terjadi sebagai jam dunia. Tanda-tanda di sana itu adalah tanda-tanda yang perlu kita waspada tentang kedatangannya. Mumpung masih ada kesempatan, ayo kita kerjakan firman sebagai warga surga yang diberkati Tuhan. Kita berdiri bersama-sama saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ingin memberitahu kepada saudara, siapapun nanti yang menaruh minyak di dahi saudara, saudara imani bukan orangnya, tetapi kuasa dari tempat maha tinggi yang kau terima urapan baru. Sehingga engkau bisa mengerjakan firman ini. Engkau terima urapan baru. Enggak usah melihat, oh
kok yang perempuan, oh kok laki yang mengurapi, oh kok perempuan yang mengurapi, enggak. Oh kok yang masih muda, oh kok yang ini, enggak saudara. Tetapi aku diurapi bukan iman manusia, tetapi aku percaya kuasa dari tempat maha tinggi yang mengurapi aku. Terima urapan baru di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berkati rekan-rekan yang akan melayani, menaruh minyak urapan, sehingga di setiap dahi umat-Mu, pulang dari tempat ini, ada urapan baru. Ada spirit untuk memenangkan jiwa. Ada spirit untuk melayani jiwa. Ada spirit untuk mengasihi jiwa. Baik di rumah pertama maupun di rumah kedua. Di dalam Yesus Kristus. Baik di rumah tangga maupun di gereja lokal ini. Pakailah Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan pada malam ini dalam nama Yesus. Silakan yang mau diurapi maju ke depan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus Sepanjang hidupku. lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu Dinyatakan berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekarang kami akan menerima pengurapan yang baru. Bukan manusia yang mengurapi, tetapi kami imani Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus yang menaruh urapan yang baru. Kuasa dari tempat maha tinggi ada atas kami. Dan urapan itu mematahkan kuk yang menekan bahu kami. Beban yang berat. Dan kuk itu dihancurkan oleh pengurapan. Dan oleh karena pengurapan belenggu dipatahkan dalam nama Yesus. Karena pengurapan ada sukacita. Karena pengurapan ada kesembuhan dalam nama Yesus. Dan kami terima malam hari ini. Kami terima malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh
ku dapat mahkota kehidupan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, kami serahkan Tuhan, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Mari berdiri bersama-sama saudara. Haleluya. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ayo tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Katakan haleluya, 1, 2, 3. Lagi. Paling keras. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku. haleluya. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku.
tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Yang punya Tuhan, tepuk tangan 1 menit buat dia, Yesus Kristus. Lebih meriah lagi. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Oh, tidak ada persoalan yang terlalu besar. Malam hari ini kami perkatakan, aku masih punya Tuhan. Tuhanku lebih besar dari setiap tantangan, pergumulan, sakit, penyakit. Di dalam nama Yesus, kami percaya mujizat masih terjadi. Malam hari ini kami lepaskan ketenangan, kedamaian. Oh Tuhan, Kau jamah setiap anak-anak-Mu. Kemenangan, keajaiban boleh terjadi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang terikat apapun dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa mujizat-Mu malam hari ini boleh terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami mengangkat tangan menengadahkan wajah. Pulanglah dengan urapan baru. Kuasa dari tempat maha tinggi atasmu. Engkau tidak berjalan sendiri. Tetapi Roh Kudus, Roh kuasa, Roh hikmat, Roh sukacita ada atasmu. Berkat Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus Masiah, kuasa Roh Kudus memberkati saudara sekarang selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya doa kita dijawab, katakan. Amin. Sampai jumpa bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.